saya harus ke Jakarta. Jadi, tapi itu saya usahakan untuk datang karena saya ingin sekali melihat Ananda berbahagia. Yang kedua, doa-doa tadi, insya Allah kali itu dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan ibu-ibu tadi, tapi saya kurang dengar kok aminnya kurang keras. Mudah-mudahan dalam hati kita di aminnya. Karena doa-doa itu insya Allah lengkap sudah. Terakhir doanya itu bagaimana Ananda akan membina rumah tangganya menjadi bahagianya itu, sakinah warahmahnya itu seperti Adam alaihissalam bersama Siti Hawa. Gimana Yusuf dengan siapa lagi Bu? Sulaiha. Gimana Rasulullah dengan Khadijah dan seterusnya. Kalau itu terkabul, aman, selesai sudah urusan. Nggak ada lagi yang perlu dilakukan. Oleh sebab itu pada kesempatan yang sangat berbahagia ini saya ingin memperingatkan diri saya dan kita semua. Kalau perempuan sudah menikah, ada beberapa hal yang harus dicatat baik-baik. Yang pertama adalah ketika seorang wanita menikah, maka dia menjadi milik suaminya. Beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki menikah, dia tetap menjadi milik orang tuanya, khususnya ibunya. Di situ bedanya. Jadi besok itu benar nak. Ketika ijab kabul dikabulkan, diterima oleh para saksi, maka Anda telah berpindah tangan dari milik kedua orang tua menjadi milik suamimu. Itulah sebabnya sehingga seorang wanita yang tidak taat pada suaminya dimurkai Allah. Tapi tidak ada itu hadis mengatakan suami tidak taat pada istrinya, tidak ada. Walaupun kehidupan sehari-hari banyak suami harus taat pada istrinya. Ini malah petaka. Jadi yang taat adalah istri taat pada suaminya. Karena dia adalah milik suaminya. Yang kedua yang perlu dicatat Anda sekalian, di akhirat nanti perempuan itu ada 4 laki-laki yang akan mempertanggungjawabkan dirinya. Jadi enak kalau sudah nikah itu. Kalau yang belum nikah, mudah-mudahan sini banyak yang sudah nikah. Yang belum nikah masih 1 lagi laki-lakinya. Karena ketika seorang istri menjadi sudah nikah, maka sudah lengkap, sudah laki-laki akan mempertanggungjawabkan dirinya di akhirat nanti. Jadi jangan heran kalau laki-laki itu bapak marah pada anaknya ketika tidak melaksanakan ajaran agama. Jangan heran ketika saudara laki-laki itu marah ketika saudara perempuannya tidak melaksanakan agama. Jangan heran ketika anak laki-lakinya keberatan jika ibunya tidak melaksanakan agama. Jangan heran ketika suami marah ketika istrinya tidak melaksanakan agama. Karena seorang perempuan di akhirat nanti ada 4 laki-laki yang akan bertanggung jawab untuk dirinya. Jadi hati-hati kita hati-hati semua. Karena yang pertama bapaknya, yang kedua saudara laki-lakinya, yang ketiga suaminya, yang keempat anaknya. Jadi memang bagus juga kalau punya anak laki-laki. Jadi istri saya itu cuma 3 jenazah yang bertanggung jawab karena tidak punya anak laki-laki. Jadi nanti di akhirat jangan khawatir, ada 4 orang laki-laki yang harus bertanggung jawab untuk dirimu. Walaupun saya katakan tadi seorang istri harus taat pada suaminya, tapi jangan lupa suami bertanggung jawab untuk istrinya di akhirat nanti. Jadi kalau ada seorang istri yang tidak benar agamanya, maka yang ditanya istri suaminya dan bapaknya, adiknya, dan anaknya. Tapi jangan khawatir, ketika suamimu salah jalan, kamu tidak akan pernah bertanggung jawab. Nah, itu enaknya jadi perempuan. Ketika seorang istri berdosa, suaminya ikut bertanggung jawab. Tapi ketika suami berdosa, jangan khawatir pada istri, bebas dari tanggung jawab. Oleh sebab itu Anda sekalian, jadilah istri yang baik, istri yang solehah. Satu riwayat menceritakan ketika seorang istri Arab nikah, lalu suaminya sudah ingin menyentuhnya, dia bilang tunggu dulu.
saya ini seorang wanita Arab yang insya Allah tidak akan pernah mau melakukan sesuatu kecuali Allah ridhoi. Jadi yang pertama dia bilang dulu apa yang kamu tidak suka. Semua yang kamu tidak suka bilang. Dan kemudian bilang apa yang kamu suka. Malah dia mengatakan gini, bilang keluarga apa saja yang tidak boleh menemuiku. Dan akhir ceritanya menunjukkan bahwa wanita ini tergolong wanita solehah dan suaminya tidak pernah memarahinya sekalipun selama mereka menikah 20 tahun. Karena tadi itu, dia tahu apa kesenangan suaminya dan dia tahu apa yang suaminya tidak suka. Dia selalu berusaha untuk menghindari itu. Maka alasan apa seorang suami mau marah kepada istrinya? Yang jadi persoalan itu, kalau istri tidak mau tahu apa kesukaan suaminya dan apa yang tidak suka suaminya, pasti berantem tiap hari. Ya, tanya-tanya dulu nak, apa yang dia suka dan apa yang dia tidak suka. Yang kedua, cerita, ya saya kira kita sudah sering baca. Seorang istri yang ditinggal oleh suaminya, lalu kemudian suaminya berpesan, kamu jangan pernah meninggalkan atau keluar rumah sebelum saya kembali. Riwayat itu mengatakan, ada yang mengatakan suami ibunya yang sakit, ada yang mengatakan bapaknya yang sakit. Tapi saya lebih cenderung katanya bapaknya yang sakit. Ketika bapaknya sakit dan diminta untuk menjenguk, alasannya tidak bisa. Karena pesan suaminya tidak boleh meninggalkan rumah sebelum dia pulang, dan dia tidak mengatakan kecuali kalau bapakmu sakit. Utusan kedua datang, mau mati mama enggak bapakmu? Tidak mau juga, alasan yang sama. Utusan ketiga, bapakmu sudah meninggal, masa tidak mau lihat sebelum dikubur? Tidak, karena suami saya berpesan bahwa jangan meninggalkan rumah sebelum dia kembali, dan tidak bilang kecuali kalau bapakmu sakit atau meninggal. Saking jengkelnya orang-orang melihat seorang istri yang seperti ini, mereka mengadukan Rasulullah. Ketika mereka mengadukan ini, keterlaluan itu. Rasulullah senyum-senyum lalu mengatakan begini, Jibril baru saja datang menginformasikan kepada saya tentang seorang istri yang soleha itu, bahwa bapaknya, seluruh dosa bapaknya diampuni karena dia telah berhasil mendidik anaknya untuk taat pada suaminya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi sebetulnya saya lebih memilih banyak acara-acara yang seperti ini tadi kita mengaji, dan akan lebih bagus lagi nanti Ibu Aji kalau kita mengaji dengan suara yang bagus itu diterjemahkan sedikit-sedikit. Paling utama lagi kalau doa-doa yang bagus tadi itu diterjemahkan juga, supaya semua mengaminkan. Karena tadi itu kan bukan cuma untuk pengantinnya, tapi kita untuk semua yang hadir. Kalau mereka paham itu, saya kira rugi sekali kalau tidak mengaminkan. Sayangnya orang Islam ini kan, kita ini masalahnya di situ. Kita rajin sekali membaca Al-Quran, tapi tidak ingin memahami apa itu artinya Al-Quran. Sedikit saya selipkan bahwa dalam waktu dekat kita akan masuk ke bulan suci Ramadan, dan semua orang berlomba-lomba untuk membaca Al-Quran, menamatkan Al-Quran, tapi sekedar membaca saja. Lalu kalau begitu apa? Tidak mungkin Al-Quran itu menjadi petunjuk dalam hidup kalau hanya dibaca saja, tapi tidak dipahami isinya. Padahal ayat-ayat awal dari juz pertama Al-Baqarah itu sudah mengisyaratkan di sana bahwa Al-Quran itu harus menjadi petunjuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, langsung ke ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran itu la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Mana mungkin Al-Quran menjadi petunjuk kalau hanya dibaca saja tapi tidak dipahami maknanya. Tidak usah dihafal tapi dipahami sedikit. Seperti tadi doa ibu itu, saya juga tidak tahu semua, tapi saya bisa tahu, oh ini maksudnya, sehingga dengan mudah saya mengaminkan. Dan saya juga terdiam karena saya ingin mengaminkan doa-doa yang bagus itu. Itulah sebetulnya sehingga Islam itu talabul ilmi faridatan ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi seorang muslimin dan muslimat. Menuntut ilmu bukan harus pergi sekolah. Majelis taklim juga adalah tempat menuntut ilmu. Allah itu sering membanggakan makhluknya yang bernama manusia kepada malaikat. Ketika hamba-hambanya itu membentuk atau menghadiri
majelis taklim. Allah bilang sama malaikat, kau lihat malaikat tuh, kau lihat, hanya hambaku yang bernama manusia yang selalu berkumpul untuk kemudian belajar, mempelajari ayat-ayatku. Majelis taklim menjadi tempat kita untuk belajar. Kalau Bapak pernah baca, Bapak Ibu sekalian pernah membaca satu riwayat, ada seseorang ketika mau disalati, tiba-tiba dia bergerak. Dia bergerak. Lalu salah seorang sahabat mendekati, dia buka itu kain kafan, dikira mayatnya hidup kembali. Ternyata mayat itu dililiti ular besar. Kepala ular itu menggigit lehernya, dan mohon maaf, ekornya masuk ke lubang anusnya si mayat. Lalu kemudian sahabat ingin mengambil parang untuk memukul ayatnya. Lalu kemudian ular itu bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kenapa kalian hendak memukul saya, kata ular, sedangkan saya melaksanakan sesuai perintah Tuhan. Lalu ditanya ular itu, wahai ular, kenapa gerangan sehingga Allah menyuruh kamu seperti itu untuk mayat ini? Dia bilang, mayat ini ada 3 masalahnya. Salah satu masalah yang ketiga adalah dia tidak senang mendatangi majelis taklim. Dan kejadian itu Bapak Ibu sekalian berlaku untuk semua mayat, tapi kan tidak berulang lagi. Ular mengatakan, saya akan menggigit orang ini mulai sekarang ini sampai nanti dibangkitkan yaumil akhir. Na'udzubillahi min dzalik. Pertama dan keduanya insya Allah tidak terlalu masalah, kan pasti Bapak dan Ibu sedang melakukannya, tapi yang sering adalah tidak mau menghadiri majelis taklim. Sekali lagi saya katakan bahwa majelis taklim adalah kebanggaan Allah kepada para malaikat, karena Allah membanggakan kita, lihat hamba-hambaku sedang membentuk satu kelompok berdiskusi untuk kebaikan-kebaikan. Bapak Ibu sekalian, jangan pernah mengabaikan dunia, karena dunialah kita membentuk bekal untuk menghadap akhirat. Jadi memang akhirat lebih utama, tapi akhirat tidak akan bisa kita capai ketika dunia kita tidak baik. Kalau mau dunia kita baik, maka sering-seringlah menghadiri majelis taklim. Ananda sekalian, ananda yang saya hormati, semoga doa tadi Ibu Iktasab dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah untuk kemudian menjadi istri yang baik, karena dalam kehidupan kita tidak pernah tahu berapa lama kita menjadi istri. Gunakan waktu yang tidak pasti itu untuk kemudian menjadi istri yang baik. Insya Allah kalau kamu menjadi istri yang baik, kamu juga akan mendapatkan suamimu menjadi suami yang baik. Dan kalaupun kamu baik dan dia tidak baik, seperti yang saya katakan tadi, dosanya kamu tidak tanggung, tapi jangan lupa dosamu akan ditanggung oleh suami. Itulah enaknya jadi perempuan. Semoga ibu-ibu yang datang kesempatan ini insya Allah akan menjadi ibu-ibu yang baik, menjadi istri yang baik, yang ingin berbakti kepada kedua orang tua dan juga kepada suaminya, lalu kemudian hadir menghadiri majelis taklim. Demikian, yang kalau panjang biasanya orang bosan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.